Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nubruk suhuk meninebak para hayam di korehan nudariu katempo loba ngajawab salam wawarehan. Meuli bandros kacimangah dicolekan kupun adi supados langkung barokah balikan sakalinggeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan thayyibatan mutma'innah wa bi Pancasila falsafah wa bi Undang-Undang Dasar 45 dusturah wa min Sabang ila Merauke wilayah wa min Rote ila Miangas wiqayah wa bi Joko Widodo Raisal Baldah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. A'udzu billahi his-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Shadaqallahul azim. Ngawincik pepernian ti pasisian, ngaguar daluang ti panyabaan, kaharep ngalasa jejeun, katukang ngalasa jengkal, mipit amit ngalamin tak nyucruk walungan mapai wahangan, nete tarage nincak hambalan, ngentep seureuh malapah gedang, ipis lapis kandel tapol, paralun tuluy nurutus palias malarat rosa, mun teu bebeja sieun kena ku supata, mun teu amit sieun kena ku inggis. Ngeduk cikur kudu mihatur, nyokel jahe kudu micarek, ulah ngomong sageto-geto, ulah lemek sadaek-daek. Lam manis takkan pernah habis, lam sayang takkan pernah berkurang, lam rindu takkan pernah semu, lam alif hamzah iya. Segenap puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih benih-benih cinta, untuk meraih maaf-maaf darinya. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini termasuk abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in. Semoga kita sekalian termasuk umatnya di dunia dan di akhirat. Bapak Kepala Sekolah, insya Allah yang penuh dengan berkah. Bapak Ibu mantan Kepala Sekolah, insya Allah akan menjadi husnul khatimah. Teruntuk Bapak Ibu pengawas yang selalu terhindar dari penyakit was-was, Bapak sesepuh komite yang insya Allah selalu siap siaga untuk membimbing demi keberlangsungan pendidikan terkhusus di SMKN 3 Garut. Bapak, Ibu, guru yang layak digugu dan ditiru karena keluhungan budi pekerti dan ilmu, beserta para guru yang telah mencapai purna bakti yang kelihatan selalu bahagia dan berseri-seri, hadirin, tamu undangan, beserta sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pagi hari ini dalam bingkai halal bihalal bahkan sudah dikasih tema, saya pun tidak hafal temanya, tapi intisari dari tema saya tahu. Pertama, kebersamaan, yang kedua silaturahim, dan yang terakhir adalah meningkatkan prestasi kerja. Setelah sebulan lamanya kita melaksanakan shaum, bahasanya pun harus diluruskan, ada puasa, ada siam, ada shaum. Banyak orang yang salah nyebutnya saum. Saum itu artinya adalah bawang putih.
Kalau bawang putih lawannya bawang merah. Ada tuh dulu di film. Jadi ada puasa, ada siam, ada saum. Puasa berasal dari bahasa Sanskerta, upa puasa. Upa berarti mendekatkan, wasa sama sang hyang widiwasa. Karena ini berasal dari bahasa Sanskerta. Apa maksud dari puasa? Masuk diadopsi oleh ulama-ulama Indonesia. Padahal kalau saya tanya, mohon jawab dengan serempak, rukun Islam ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tuh. Puasa biasanya. Saya ngaji kemarin tuh di Pas Halal Bihalal di Polres Garut, jawabnya puasa. Pas ketika di Kosteran jawabnya puasa. Mengapa dari nomor 1 bahkan anak-anak SD itu biasanya ada tepuk rukun Islam, tepuk rukun Islam, prok 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 syahadat, prok 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 sholat, prok 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 zakat, prok 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 puasa, prok 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 naik haji. Kenapa dari nomor 1 syahadat, sholat, zakat, bahkan yang nomor 5 menggunakan kata-kata bahasa Arab, menggunakan kata haji, tapi kenapa rukun Islam yang nomor 4 menggunakan kata puasa? Sudi kiranya bolehlah menggunakan term puasa, asal diidofatkan, asal digabungkan dengan kalimat Ramadan. Puasa Ramadan. Makanya Kang Opik nyanyi itu hebat tuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Oleh Isdahlia jadi salah. Marhaban tiba, salah. Bahkan ada yang menyanyikan kalau di kampung bukan Ramadan tiba, diganti Ramadan tibra, Ramadan tibra, Ramadan tibra. Maka kalau orang lain niat ketika di subuh hari, ketika terbit fajar menggunakan kalimat nawaitu shaumul ghadin, maka karena Ramadan tibra diganti niatnya mengganti nawaitu naumagodin. Saya niat tidur pagi-pagi semenjak dari terbit matahari sampai terbenam matahari, maka puasanya gak produktif. Hadirin yang berbahagia, kembali lagi, puasa itu adalah sekedar menahan perut dan kemaluan, tapi gak pakai niat. Bahkan manusia terdahulu itu suka puasa. Nabi Adam berpuasa, saya baca ternyata 1 bulan itu 6 hari. Ayyamil bid, di hari-hari terang, tanggal 13, 14, dan 15. Kalau dilihat di kalender-kalender lain ormas itu nggak ada disebutkan Ayyamil bid. Hanya satu yang suka saya lihat yang mencantumkan puasa Ayyamil bid hanya di kalender Persis. Itu langsung di Cirian, gue ngajeblak di bulan 13, 14, 15, tiap bulan itu disebut dengan Ayyamil bid. Dan Nabi Adam itu ditambah puasa di akhir bulan, namanya Ayyamis Sud, hari-hari yang gelap, tanggal 27, 28, 29. Jadi kalau Nabi Adam berpuasa 1 tahun berarti 72 hari. Inilah yang dimaksud dari tafsir kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau merujuk di tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, semuanya ada 17 jilid karangan Al-Ustaz Ad-Duktur Wahbah Zuhaili, mantan rektor, mantan guru besar, Grand Sheikh dari Al-Azhar University di Kairo. Maka beliau mengatakan di dalam tafsirnya, an-nasiyama masyru'un fi jami'il milali, bahwa yang dinamakan puasa itu disyariatkan di agama-agama terdahulu. Bahkan ada puasa-puasa dulu kalau orang Jawa, Pak, namanya puasa ngebleng. Dan salah satu hasil produk puasa ngebleng adalah Presiden kedua Pak Soeharto, Jenderal Besar, Bintang 5, itu adalah produk dari puasa ngebleng. Ibunda itu kan yang bernama Ibu Sukirah, berpuasa selama 6 bulan lamanya, tujuannya hanya satu, ingin memiliki anak yang kelak menjadi Pandito Rojo. Dan ternyata Allah kabulkan 6 bulan berpuasa tanpa berbuka puasa ngebleng, maka Allah karuniakan seorang anak menjadi presiden terlama di Indonesia, menjabat hampir 32 tahun. Bagi sebagian orang disebut dengan diktator, bagi sebagian kaum disebut dengan rezim, terserah apa sebutannya. Tapi beliau adalah satu-satunya presiden yang menjabat paling lama 32 tahun. Apa hasil dari tirakat seorang ibu yang bernama Ibu Sukirah? Itu berpuasa selama 6 bulan lamanya.
Bahkan hampir setiap agama di dunia ada agamanya, ada puasanya. Orang Hindu berpuasa. Puasa orang Hindu adalah mereka ingin mencapai suatu derajat kematian yang disebut dengan kematian moksa. Moksa itu puasa, gak pernah berbuka, gak minum, gak makan sampai tubuhnya itu mengecil. Maka tatkala tubuhnya telah mengecil, maka sirna hilang tanpa karana. Itu kalau bahasa orang Garut disebutnya adalah tilem. Maka hilang entah kemana, itu disebut moksa. Tapi ada produk yang gagal moksa. Ketika dia berpuasa, ingin mencapai tingkatan tertinggi dalam agama Hindu yang disebut dengan moksa, maka dia langsung mengecil tubuhnya. Setelah mengecil ternyata masih ingat, istri masih cantik, harta masih melimpah, anak-anak urusan, maka akhirnya moksanya gak jadi. Karena moksanya gak jadi, maka itu produk gagal moksa disebut dengan makhluk yang disebut dengan jenglot. Dan itu suka dipakai bagi orang penganut sihir itu. Mereka selalu mengambil roh kesukmo rohnya itu. Kalau dipakai untuk menyakiti orang disebut santet. Apabila ingin ditularkan, ditransformasi melalui hewan-hewan disebut dengan ngepet. Kalau ada asihan ingin merayu seseorang yang ingin dia nikahi, tapi ternyata wanitanya menolak, menggunakan apa yang disebut dengan pelet. Bagi mereka yang tidak sanggup moksa, makanya agama Hindu matinya selalu dibakar. Maka ada disebut istilah ngaben kalau di Bali. Kalau nggak mampu untuk ngaben, maka terus berusaha, bahkan dikubur sekian lamanya. Setelah dikubur sekian lama baru dia dibakar. Itu berasal dari puasa. Yang kedua, term puasa itu adalah siam. Di dalam Al-Quran, siam itu adalah ada 9 kali disebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam tsumma atimmus siyama ilal lail. Kata-kata siam dalam Al-Quran itu disebut 9 kali. Apa itu siam? Siam adalah menahan perut, menahan kemaluan, tapi menggunakan niat. Mata enggak ditahan, telinga enggak dijaga, lisan masih berkata-kata, entah kemana serampangan ke sana kemari, masih membicarakan kejelekan Pak Kepala, masih membicarakan kejelekan sesama guru. Nah, itu baru disebut sebatas siam. Maka yang tertinggi, tingkatan tertinggi, hierarki paling tinggi dari puasa adalah saum. Apa saum? Bukan saja menahan perut dan kemaluan, tapi matanya dijaga. Masa selama lagi saum yang dilihat parno belaka? Masa selama lagi berpuasa maka yang didengarkan cuma musik belaka? Maka selama lagi saum, maka apa yang diucapkan, ucapannya ke kotor-kotor semua. Tindak tanduk, mimik wajah, bahkan postur tubuh pun itu menentukan. Dan yang paling utama adalah puasa hati. Hati tidak iri, hati tidak dengki, hati daya cecem, tegenek temalekme. Caang bulan tanggal 14 Narawangan, celik putih, celak herang, jalan gede Sasapuan, baru itu yang disebut dengan saum. Maka pantaslah di dalam Al-Quran kata-kata saum hanya disebutkan 1 kali di Quran surah Maryam. Apa kalimatnya? Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallima liyauma insiyya. Maka apa kata-katanya? Saum. Maka yang paling utama adalah menjaga dari lisan. Maka lisannya dijaga. Maka orang yang paling banyak berkomentar adalah mulailah dari lisan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka saum adalah tingkatan tertinggi. Pantaslah para ulama ketika melafalkan, bagi sebagian orang yang suka melafalkan niat, kata-katanya menggunakan nawaitu sauma godin. Mengapa tidak menggunakan nawaitu siyama godin? Mengapa tidak menggunakan kata-kata nawaitu puasa godin, tapi menggunakan kata-kata nawaitu sauma godin? Maka yang paling tinggi tingkatannya adalah saum. Kalau tahun kemarin mulut masih senang membicarakan kejelekan orang lain, maka hakikatnya engkau baru siam tapi belum saum. Kalau tahun kemarin engkau baru sampai ketika matamu gak bisa menahan dari jelalatan, maka hakikatnya engkau baru tingkatan siam tapi belum tingkatan saum.
Maka seyogianya pada hari ini di tanggal 9 Syawal, maka kita bersyukur kepada Allah. Hikmahnya cuma dua, ada syukur dan ada tafakur. Apa itu syukur? Bersyukur kita telah mencapai hari yang fitri. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang sering salah term, sering salah mengartikan bahwa Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Padahal kalau diterjemahkan, fitri itu artinya sarapan di pagi-pagi. Atanawalul futur. Neng fitri berarti neng sarapan. Ibu fitri berarti ibu makan pagi-pagi. Kalau suci itu namanya fitrah. Cuman di kita sudah, kalau dalam istilah bahasa sorok itu syam, ada kekeliruan, tapi sudah menjadi budaya. Seperti nyebut zakatul fitri, kita nyebut zakat fitrah.